warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiari Cahyani dengan NIM 2010601020 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Islam dan IPTEX dengan dosen pengampu Bapak Nurdin Zuhdi. Saya akan menyampaikan materi tentang dialektika akal dan alam semesta. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dialektika, landasan ayat, kemudian sejarah awal manusia di bumi, sains versus agama, kemudian benang merah, ilmu, dan akal. Langsung aja, yang pertama yaitu apa itu dialektika? Nah, dialektika ini adalah sebuah komunikasi yang memiliki sifat dua arah. Plato itu mendefinisikan dialektika sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan argumen filosofis yang melibatkan dua pihak yang saling berlawanan. Dialektika bisa didefinisikan yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan argumen kepada pihak lawan untuk mendapatkan sebuah feedback dari sisi yang berbeda. Nah, dialektika dalam Islam itu sendiri ini membahas tentang hal-hal yang terdapat dalam filosofi Islam. Seperti contohnya yaitu perdebatan tentang sebelum diciptakannya manusia di bumi yang sangat sulit dijelaskan dengan ilmu sains. Nah, akan tetapi hal ini sudah terdapat penjelasan di dalam Al-Quran. Nah, awal sejarah manusia ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berdasarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut, manusia ini memang didesain oleh Allah, oleh Tuhan untuk menjadikan khalifah di bumi. Oleh karena itu, Allah ini memberi manusia kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu berupa akal dan pikiran. Kemudian dari generasi awal manusia di muka bumi ini. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki putra, memiliki anak yang bernama Qabil dan Habil. Nah, Qabil ini mengembangkan domestika tanaman, sedangkan Habil ini mengembangkan domestika hewan. Nah, dari kisah Qabil dan Habil ini memiliki konflik, yaitu tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat Islam. Nah, tragedi tersebut ini akhirnya kurban dari Qabil dan Habil ini yang diterima oleh Allah yaitu dari kurban dari Habil itu sendiri. Nah, hal tersebut ini membuat Qabil merasa iri dengan Habil dan akhirnya membunuhnya. Kemudian pre-human hominidae. Nah, dari hasil temuan arkeologis dari fosil manusia di zaman tersebut yaitu teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestika, tanaman, dan hewan. Seperti kisah dari Qabil dan Habil tersebut. Nah, yang kedua itu menemukan api. Alasannya itu untuk membuka lahan pertanian atau fire stick farming. Kemudian benang merah, ilmu, dan akal. Nah, dari kisah Qabil dan Habil tersebut, setelah Habil terbunuh, Qabil ini kebingungan dengan jenazah Habil. Qabil tidak punya pengetahuan dan pengalaman pertama tentang itu sebagai manusia pertama. Kemudian Allah itu menurunkan 2 ekor burung gagak untuk memberikan contoh tentang mengurus jenazah. Dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31, ayat tersebut ini menyiratkan pesan bahwa akal manusia itu bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia ini melakukan penjajahan di muka bumi untuk aktivasi pikiran atau akal
agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Monoteisme, yaitu manusia hanya mengenal satu Tuhan. Kemudian poteisme, yaitu aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah patung-patung, dimulai dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada kelompok yang mengembangkan konsep-konsep keagamaan yang berkonsep alam dan paganisme. Sebagai contoh yaitu dari peradaban Mesopotamia, yaitu maju dengan astronomi, matematika, dan sistem sosial yang kompleks. Nah, semakin tenggelam dalam politeisme yang akut. Kemudian yang kedua, peradaban Mesir. Sebagai contoh yaitu mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, matematika. Nah, ini gagal mengkonstruksi Tuhan yang sebenarnya. Nah, ini mengapa? Karena adanya penguasa yang despotik dan tiran. Sebagai contoh yaitu dari Raja Namrud dan Raja Fir'aun yang mengakui bahwa dirinya ini merupakan jelmaan dari Tuhan. Namun semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di muka bumi ini semakin membuat umat manusia ini mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Mereka itu bertanya tentang keberadaan Tuhan. Sebagian dari mereka itu memilih jalan ateisme, yaitu tidak mempercayai agama dan Tuhan. Kemudian, perkembangan pikiran dari masa ke masa inilah yang membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Mereka pun terus berkembang dan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil qahirot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.